Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Saputra, NIM 175010142, Fakultas Farmasi Universitas Wahid Semarang. Baik, di sini jelaskan tentang kasus yang diberikan kepada saya, yaitu kasus 1 dan kasus 2 untuk P4. Jadi di sini datanya sudah saya isi agar mempercepat durasi dan tidak terlalu lama juga. Di sini ada mula-mula dan juga ada pemanasan. Mula-mula kita lihat di sini datanya ada berjumlah 12, kemudian pemanasan juga itu datanya berjumlah 12 gitu. Kemudian sebelum kita masuk ke situ, kita masuk ke bagian sini, yaitu adalah variable view. Variable view adalah tempat dimana kita itu mengisi data, dimana data itu nantinya akan digunakan sebagai data pada data view gitu. Jadi intinya nanti dari variable view ini nantinya dari situ kita baru dapat mengisi data. Kalau misalnya kita tidak mengisi variable view, kita tidak bisa mengisi data view begitu. Jadi variable view di sini itu ada dua, yaitu mula-mula dan pemanasan, dengan format sama persis seperti ini, yaitu type-nya numerik, weight-nya 8, desimalnya 2. Karena untuk kenapa desimalnya 2? Karena pada data yang diberikan itu desimalnya ada di belakang koma, itu ada 2 desimal itu. Kemudian ada labelnya pada saat nanti keluar di dalam outputnya itu adalah nama dari labelnya sendiri begitu. Value-nya non, kalau misalnya dia bertipe seperti merek kemasan, itu bisa kita masukkan value-nya misalnya 1 untuk makanan taro, 2 untuk makanan lain-lain gitu, 3 lain-lain gitu misalnya. Nah, begitu seterusnya. Kemudian missingnya non, kolom alignnya itu rata kiri kanannya kita ambil rata kanan aja di scale. Begitu juga dengan pemanasan gitu. Kemudian setelah kita isi bagian variable view, barulah kita masuk ke bagian data view. Nah, di data view ini kita mengisi data yang ada pada kasus seperti angka-angkanya, misalnya 4 bla 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 dan lain sebagainya. Nah, di awal kita akan melakukan analisis berupa normalitas dan homogenitas, di mana kita akan di sini apakah datanya normal dan homogen. Untuk pertama kita adalah menganalisis normalitas dengan cara klik analyze, kemudian di descriptive statistic, kemudian kita klik explore. Kemudian di sini mula-mulanya kedua data ini berada di sini. Nah, ketika kita ingin melakukan uji normalitas, pindahkan kedua data ini ke dalam data dependent. Kemudian pada plotnya itu box plot kita taruh di non, kemudian kita centang normality plots with test, kemudian kita continue, kemudian kita oke. Karena saya sudah oke, di sini outputnya sudah keluar. Sebentar. Baik, ini output dari yang tadi kita cari. Nah, dilihat di sini dari normality test itu didapatkan mula-mula dan pemanasan dengan signifikansi masing-masing 0,182 dan 0,006 gitu. Nah, yang kita lihat adalah bagian signifikansi pemanasan, yaitu di sini kita dapatkan hasil 0,006, dimana jika hasilnya di bawah 0,05 maka data tersebut dikatakan tidak normal begitu. Jadi data yang kita olah kali ini itu tidak normal, sehingga untuk uji bedanya kita lakukan uji beda menggunakan Wilcoxon, karena dia termasuk data non parametrik karena dia tidak homogen, karena dia tidak normal tadi. Untuk mencari uji bedanya kita tekan analyze, kemudian kita masuk ke non parametric test, kemudian ke to relate sample. Ini untuk sampel yang saling berhubungan, artinya ini sampel T
harusnya jika normal itu masuk ke T dependent, karena di sini ada dua kali sampel, yaitu mula-mula dan setelah pemanasan. Begitu. Kita tekan nih to relate sample. Setelah itu ini awalnya di sini kosong, kita masukkan semuanya mula-mula di variabel 1 dan pemanasan di variabel 2. Kemudian setelah itu kita tekan option. Di option pastikan kita centang bagian statistik deskriptif. Begitu. Setelah itu kita tekan continue dan oke. Karena saya sudah punya datanya, mari kita lihat datanya. Jika signifikansinya di bawah 0,05, maka data tersebut dikatakan terdapat perbedaan antara mula-mula dan pemanasan. Artinya pada saat pH mula-mula dan pH pemanasan itu ada perbedaan. Begitu. Kemudian juga dapat kita lihat dapat disimpulkan di sini. Kita lihat data di atasnya. Nah, rata-rata mula-mula delta pemanasan. Di sini rata-rata mula-mula itu lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pemanasan. Kemudian juga dari hasil yang telah kita dapatkan pada uji beda dua variabel, itu tuh terdapat perbedaan antara mula-mula dan pemanasan, sehingga dapat menyatakan bahwa pemanasan itu berefek pada pH. Gitu. Itu untuk kasus 1. Baik, kita lanjutkan ke di sini kasus kedua. Kita masuk ke dalam variable view. Nah, di variable view ini kita isikan merek minuman. Di sini numeriknya type-nya numerik, weight-nya 8, desimalnya 0. Mengapa desimalnya 0? Karena kita menggunakan value 1, 2, 3. Jadi nggak ada desimal di belakangnya, sehingga desimalnya tidak perlu ditambahkan, jadi 0 begitu. Kemudian value-nya seperti biasa, seperti ini. Cara menambahkan misalnya seperti ini, value-nya 1, misalnya lokal, kemudian kita tambahkan, tekan tambah, begitu seterusnya. Kemudian di sini missing sama kolom alignnya ke kanan, kemudian measure-nya scale. Begitu yang cara sekarin sama seperti ini. Kemudian di sini kita cari untuk homogenitas dan normalitasnya. Untuk normalitas sendiri kita menggunakan Shapiro-Wilk di sini. Sama seperti kasus 1, kita menggunakan Shapiro-Wilk juga. Mengapa kita menggunakan Shapiro-Wilk? Karena data yang kita miliki itu kurang dari 50 data, sehingga kita menganalisis normalitasnya dan menggunakan Shapiro-Wilk. Gitu. Apabila data yang kita miliki lebih dari 50, kita dapat menggunakan Kolmogorov Smirnov gitu. Nah, di sini pertama kita akan mencari normalitasnya dulu dengan cara klik analyze, kemudian deskriptif, statistik, kemudian explore. Setelah itu merek minuman dan kadar sakarin itu dimasukkan di dependent list. Kemudian kita tekan plot, masuk ke normality test, kemudian kita continue, kemudian oke. Karena saya sudah memiliki datanya, mari kita lihat output yang dihasilkan. Baik, ini dia output yang dihasilkan dari normalitas yang tadi kita cari. Nah, di sini dapat kita lihat normalitas yang dihasilkan adalah 0,02, yang mana artinya normalitas di sini kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan data yang kita miliki itu tidak normal. Begitu. Jika tidak normal, karena sudah masuk ke dalam data non parametrik. Begitu. Namun mari kita coba untuk lihat homogenitasnya. Cara mencari homogenitasnya adalah kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, klik explore. Kemudian merek kadar sakarin sama merek dipisahkan seperti ini. Kemudian kita tekan plot. Setelah itu kita
jangan dicentang bagian normality plotnya, kemudian kita masuk tekan juga power estimate gitu. Kalau tadi kan non, sekarang power estimate, kemudian kita tekan continue, kemudian oke. Karena saya sudah punya datanya, jadi kita lihat output yang dihasilkan. Baik, ini dia output yang dihasilkan dari data homogenitas tadi. Dapat kita lihat di sini signifikansinya di atas 0,05, artinya data yang kita miliki ini homogen. Namun data yang kita miliki ini tidak normal, sehingga tetap masuk ke dalam data non parametrik. Apabila masuk ke dalam data non parametrik, maka analisis yang digunakan untuk analisis uji beda dua variabel adalah dengan menggunakan Mann-Whitney begitu. Mengapa di sini kita menggunakan Mann-Whitney? Karena uji yang kita lakukan sebenarnya ini, jika parametrik itu adalah T independen. Mengapa T independen? T independen itu T bebas, artinya tidak ada ketergantungan antara satu dan yang lain, satu variabel dan variabel lain. Jika itu dependen atau tergantung, maka itu akan ada dua perlakuan begitu, di awal dan di akhir. Karena di sini tidak ada perlakuan awal dan akhir, maka itu masuknya ke dalam variabel independen. Kemudian kita masuk ke cara mencari Mann-Whitney untuk uji beda dua variabel. Ngeblank. Kita masuk ke data non parametric test, kemudian ke two independent sample. Kenapa two independent sample? Karena uji beda dua variabel untuk variabel yang independen begitu. Kita tekan, kemudian kita masukkan seperti ini. Awalnya ini semuanya di sini, kemudian untuk kata sakarin kita masukkan ke variabel list. Kemudian untuk merek minuman kita masuk ke grouping variabel. Nah, grouping variabel ini hasilnya di 1 sama 2 ini adalah tanda tanya, namun kita tekan divide group, kita masukkan grup 1 itu 1, kemudian grup 2 itu 2, kemudian continue. Karena test type-nya Mann-Whitney, karena kita ingin menguji Mann-Whitney begitu. Kemudian kita tekan OK. Get out untuk Mann-Whitney. Nah, ini dari sini dapat kita lihat di bagian tes statistik. Tes statistik asymmetric two times itu didapatkan signifikansi sebesar 0,310. Artinya data ini itu tuh tidak ada perbedaan antara merek lokal dan merek impor begitu. Nah, untuk dapat kita lihat apabila untuk kita lihat merek impor itu lebih tinggi daripada merek lokal atau tidak, kita lihat dari rata-ratanya karena di ini tadi. Nah, di sini kita lihat bahwa merek lokal dan merek impor itu sebenarnya tidak berbeda jauh, cuma beda 0,08, tapi tetap lebih tinggi sedikit itu merek lokal. Kemudian juga kita dapat lihat di perbedaan tadi di Mann-Whitney. Nah, baik, ini di Mann-Whitney kita lihat tidak ada perbedaan, artinya itu kadar sakarin dalam minuman lokal maupun impor itu tidak ada perbedaan atau sama aja. Jikalau ada perbedaan pun juga perbedaannya tidak bermakna begitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.